Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Aswar. Gimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat walafiat, Pak Aswar. Oke, jadi nanti sebelum Pak Faisal melakukan kegiatan pembelajaran yang mana nanti saya akan masuk ke kelas untuk melakukan kegiatan observasi, saya pengen ngobrol-ngobrol terlebih dahulu nih Pak Faisal terkait dengan pembelajaran yang akan jenengan laksanakan. Yang pertama, nanti panjenengan itu akan melaksanakan kegiatan pembelajaran di hari apa? Baik, untuk kegiatan pembelajaran yang akan saya laksanakan nanti insya Allah hari Rabu ya Pak Aswar, tanggal 30 Oktober tahun 2024 Pak Aswar. Berarti Rabu nggih. Kemudian nanti dilaksanakan di kelas mana? Nanti insya Allah akan dilaksanakan di kelas 7F Pak Aswar. Nanti 7F jam 34 insya Allah. Oke, bagus. Berarti untuk materinya? Oh iya, materinya nanti materi terkait dengan zat dan perubahannya, submateri, perubahan fisika dan perubahan kimia. Berarti mata pelajaran IPA nggih? IPA, betul sekali. Betul. Kemudian tujuan pembelajaran yang hendak dicapai itu apa, Pak? Ya baik, jadi nanti setelah siswa mengikuti pembelajaran, siswa yang pertama dapat menjelaskan perbedaan perubahan fisika dan perubahan kimia. Lalu yang kedua, setelah mengikuti pembelajaran dan praktikum, nanti siswa dapat menyebutkan contoh-contoh perubahan fisika dan perubahan kimia dalam kehidupan sehari-hari Pak Aswar. Oke, baik sekali. Berarti ada dua tujuan yang hendak dicapai nggih Pak Faisal. Ada dua, betul. Kemudian berikutnya nih Pak Faisal, dari kegiatan pembelajaran yang akan dilaksanakan, kira-kira area pengembangan yang hendak dicapai apa? Ya baik, untuk area pengembangan yang ingin saya capai, yang pertama adalah kegiatan pembelajaran yang berdiferensiasi secara produk ya Pak Aswar ya. Jadi nanti kegiatan ini nanti bertujuan untuk mengembangkan siswa agar bisa belajar sesuai dengan minat dan gaya belajarnya. Jadi nanti kita akan coba mengembangkan jenis-jenis produk yang sesuai dengan minat dan bakat mereka, begitu Pak Aswar. Jadi intinya diferensiasi produk Pak Faisal. Betul. Kemudian berikutnya nih Pak Faisal, untuk mencapai tujuan pembelajaran, kemudian untuk mencapai area pengembangan yang hendak dicapai, pastinya ada strategi yang akan dilaksanakan. Kira-kira strategi untuk mencapai itu semua dengan strategi apa Pak Faisal? Jadi nanti untuk kegiatan pembelajaran saya akan menggunakan metode dua jenis metode ya Pak Aswar ya. Yang pertama nanti ada diskusi kelompok. Kemudian yang kedua nanti kegiatan praktikum Pak Aswar. Ya, kegiatan praktikumnya dibagi menjadi dua jenis kegiatan praktikum. Yang pertama adalah praktikum untuk menggunting-gunting kertas ya Pak Aswar nanti ya, menggunting kertas menjadi bagian-bagian kecil. Kemudian yang kedua nanti membakar gula begitu ya, untuk mengamati perubahan yang terjadi pada saat gula itu dibakar. Begitu Pak Aswar. Oke, baik sekali strateginya. Siap. Saya rasa obrolan kita hari ini cukup. Nanti ketika jenengan melaksanakan kegiatan pembelajaran, nanti saya mohon izin masuk ke kelas untuk mengamati. Siap, Pak. Kemudian ketika pembelajaran sudah selesai dilaksanakan, nanti juga saya pengen ngobrol-ngobrol lagi untuk membahas masalah praobservasi ya. Seperti itu nggih Pak Faisal. Siap. Mungkin itu saja obrolan kita hari ini. Saya ucapkan terima kasih, semoga sukses nanti ketika pembelajaran. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Pak Faisal hari ini? Alhamdulillah sehat Pak Aswar. Alhamdulillah sehat ya. Kemarin sesuai yang sudah saya sampaikan bahwa nanti setelah kegiatan observasi nanti saya pengen ngobrol-ngobrol untuk membahas terkait dengan apa yang sudah saya lihat, apa yang sudah saya supervisi dengan pembelajaran yang sudah panjenengan laksanakan. Siap Pak Aswar. Kira-kira nih Pak Faisal, dari kegiatan pembelajaran yang kemarin
Oh iya, kemarin itu materinya kan berarti perubahan fisika dan kimia, nggih. Kimia, betul. Oke, kemudian di kelas 7 7E, iya. betul, nggih. Oke, kalau saya perhatikan secara garis besar kemarin sudah berjalan dengan lancar dan berjalan dengan baik nggih Pak Faisal. Tapi saya pengen melihat dari sudut pandang panjenengan, apakah pembelajaran yang sudah jenengan laksanakan itu ada yang masih kurang bagus, kemudian bagusnya di mana atau yang sudah baiknya di mana? Monggo. Baik. Jadi seperti yang sudah Pak Aswar lihat kemarin nih Pak, saya mengajar IPA nih di kelas 7E dengan materi zat dan perubahannya, tapi saya mengambil subbabnya ya Pak, yang submateri ya Pak, submateri perubahan fisika dan perubahan kimia, begitu Pak. Kemudian kemarin saya menggunakan metode itu nih Pak, metode praktikum ya, praktikum kemudian diskusi. Begitu ya. Saya kira kegiatan pembelajaran kemarin itu sudah berjalan dengan cukup baik ya Pak Aswar ya. Ya walaupun beberapa masih ada kekurangan gitu ya karena sana sirinya. Kemudian kalau saya lihat kemarin anak-anak juga sudah cukup antusias begitu ya Pak Aswar ya, sudah cukup baik dalam kegiatan praktikum maupun diskusi ya, karena kita fokusnya kemarin ya Pak Aswar ya, fokusnya ada dua ya Pak Aswar ya, diskusi dengan praktikum. Untuk diskusinya sendiri saya kira sudah cukup kondusif begitu, walaupun masih ada beberapa siswa yang kurang fokus ya Pak pada saat diskusi, apalagi saat melihat tayangan video begitu ya. Ada siswa yang memang kurang memperhatikan atau fokusnya teralihkan, terdistraksi bahasa kerennya ya Pak Aswar ya, terdistraksi, sehingga memang saya lihat beberapa siswa itu tidak bisa untuk menyerap pelajaran atau materi dengan baik begitu ya. Tapi alhamdulillah itu hanya ya sebagian kecil saja ya, 1-2 orang saja begitu, terutama siswa laki-laki Pak Aswar ya. Kalau siswa perempuan ini ya sudah cukup fokus begitu ya, sudah cukup baik dalam kegiatan pembelajaran. Untuk kegiatan praktikumnya saya lihat kemarin juga sudah cukup baik, walaupun ya tadi ada beberapa masalah atau kekurangan di itu ya Pak Aswar ya. Siswa sebelum, kan biasa ya Pak Aswar ya, alat dan bahan sudah ditaruh di atas meja kemarin, belum waktunya mengerjakan sudah dolanan di seat begitu ya Pak Aswar. Ada yang motong-motong kertas, ada yang dolanan korek, api begitu, lilin ya Pak Aswar ya. Jadi ya tadi seperti yang saya kira, ya itu hanya sebagian kecil saja begitu ya, tidak semuanya. Saya kira secara keseluruhan sudah cukup baik begitu Pak Aswar. Jadi secara menurut jenengan, secara garis besar pembelajaran sudah cukup baik. Cuma ada beberapa anak yang masih belum bisa fokus atau belum bisa mengikuti kegiatan pembelajaran dengan baik seperti teman yang lainnya. Seperti itu. Tadi ada yang bahasa kerennya terdistraksi ya, betul. ketika nonton video, ada yang guyonan, colekan ya, namanya siswa Pak. Oke. Jadi kegiatan pembelajaran jenengan yang ingin dikembangkan dari kegiatan kemarin adalah yang pertama apa Pak Faisal? Ya kemarin keteraturan suasana kelas ya Pak. Keteraturan suasana kelas, kemudian satunya adalah pembelajaran berdiferensiasi. Produk. Tapi Pak Aswar, hanya produknya saja. Oke, sekarang menurut panjenengan nih Pak Faisal, dari aspek pengembangan tadi pembelajaran berdiferensiasi, apakah menurut jenengan sudah berjalan sesuai dengan harapan jenengan? Ya, kalau bicara terkait dengan pembelajaran berdiferensiasi, memang kemarin saya hanya fokus pada diferensiasi produk saja Pak Aswar. Jadi untuk diferensiasi konten dan prosesnya masih saya samakan ya, jadi tidak ada perbedaan antara siswa ya, konten-konten yang saya berikan bersama semua. Kemudian proses pembelajarannya juga sama, tapi saya lebih fokus ke yang produk Pak Aswar. Untuk pembelajaran diferensiasi produk ini kaitannya dengan tujuan pembelajaran yang kedua kemarin yang saya sampaikan ke Pak Aswar. Saat praobservasi itu siswa mampu memberikan contoh perubahan fisika dan perubahan kimia dalam kehidupan sehari-hari. Kontekstual gitu. Iya, jadi
bagaimana caranya siswa bisa memberikan contoh dalam kehidupan sehari-hari secara kontekstual. Caranya kemarin saya memberikan pilihan atau opsi kepada siswa ada 3 ya Pak Aswar kemarin ya. Yang pertama bisa melalui video. Bagi siswa yang memang menyukai video. Sekarang siswa-siswa ya generasi sekarang ya Pak, milenial, Z Gen Z ya. Gen Z kan ya mainannya TikTok, mainnya takut. Nah kadang siswa kan walaupun tidak semuanya tertarik akan hal itu video, tapi bagi siswa yang tertarik dengan video silahkan bisa membuat video tentang contoh-contoh perubahan fisika dan perubahan kimia dalam kehidupan sehari-harinya. Jadi siswa bisa secara konkret ya memberikan contoh tadi ya apa yang dialami siswa dalam kehidupan sehari-harinya di video, dimasukkan dalam video, diedit begitu biar kasih musik mungkin ya Pak Aswar ya biar lebih bagus tampilannya. Nah itu sebagai salah satu produk mereka ya agar bisa tadi mencapai tujuan pembelajaran ya memberikan contoh perubahan fisika dan perubahan kimia dalam kehidupan sehari-hari. Nah kemudian opsi yang kedua tadi yang pertama kan video ya Pak Aswar ya. Betul. Opsi yang kedua kemarin saya memberikan opsi boleh membuat poster begitu Pak Aswar, gambar-gambar. Dengan apa Pak posternya? Posternya boleh poster digital atau poster yang manual ya Pak Aswar ya. Kemarin saya lihat itu ya atau pakai cat air begitu ya Pak Aswar ya atau cat minyak begitu silakan begitu. Kalau siswa sekarang sih biasanya lebih sukanya yang digital ya Pak Aswar ya. Lebih mudah biayanya juga lebih ya tinggal print saja nanti ya Pak Aswar ya. Jadi ya kontennya juga gambar-gambar juga di internet juga sudah banyak begitu ya menarik ya. Tapi bagi siswa yang pinter melukis begitu ya boleh silakan ya digambar memberikan kebebasan gitu. Memberikan kebebasan iya. Itu yang kedua, opsi yang kedua. Nah lalu opsi yang ketiga siswa yang memang mohon maaf ya mungkin kan siswa kita heterogen ya Pak. Dari latar belakang ekonomi yang berbeda-beda juga. Tidak ada yang sama. Iya, ada yang tidak punya HP, akses ke internetnya mungkin belum ada begitu ya. Saya memberikan kemudahan dalam pengumpulan tugas tadi. Silakan kalian bisa mencatat atau mencari di perpustakaan atau di buku-buku lain tentang contoh-contoh perubahan fisika dan perubahan kimia. Atau mereka bisa membayangkan, berdasarkan pengalaman sehari-hari, tuliskan dalam bentuk laporan atau mungkin clipping juga boleh begitu. Jadi 3 tadi saya berikan opsi 3 tadi. Tetapi kalau memang siswa yang memang mohon maaf belum bisa mengedit video atau membuat poster, mau membuat poster atau membuat video silakan. Itu salah satu bentuk pembelajaran ya Pak Aswar. Pembelajaran agar siswa bisa berkembang begitu kemampuannya, kompetensinya ya, tidak melulu menulis saja, tapi juga bisa mengembangkan bidang yang lain dalam bidang editing video atau poster atau begitu Pak Aswar. Bagus sekali. Jadi dengan adanya diferensiasi produk diharapkan mampu mengakomodasi, memenuhi selera siswa dalam mengerjakan sebuah karya tugas seperti itu. Kemudian diharapkan juga apabila ada anak yang sebenarnya bisa melukis tapi pengen menulis juga dibolehkan biar diharapkan kemampuan anak itu tidak monoton stagnan ada perkembangan betul sekali. Bagus sekali Pak Faisal. Berarti aspek pengembangan pembelajaran berdiferensiasi menurut jenengan sudah baik nggih Pak. Kemudian alhamdulillah ya. Satu lagi terkait dengan keteraturan suasana kelas, apakah sudah sesuai dengan yang jenengan harapkan? Ya, memang kalau tadi diferensiasi produk menurut saya sudah cukup itu ya Pak. Tapi yang keteraturan suasana kelas mungkin masih kurang ya Pak. Pak masuk lihat ya sendiri. Tadi seperti dengan dijelaskan juga diskusinya agak rame begitu. Walaupun ya mungkin ramenya ya karena diskusi tadi positif ramenya ya Pak Aswar ya. Kemudian saat praktikum ya Pak Aswar ya mungkin suasananya agak kurang kondusif begitu ya Pak Aswar ya. Tapi ya tidak tidak mempengaruhi atau mengaruhi praktek siswa esensi dalam belajar gitu ya Pak Aswar ya. Jadi ya itu yang mungkin perlu diperbaiki ya Pak Aswar terkait dengan keteraturan suasana kelas begitu. Jadi terkait dengan keteraturan suasana kelas tadi mungkin ada beberapa yang masih belum bisa mengikuti fokus betul tadi. Kemudian menurut panjenengan nih Pak Faisal, idealnya menurut jenengan pembelajaran yang baik, pembelajaran
keteraturan yang sesuai dengan keteraturan kelas itu yang baik itu yang bagaimana? Ya, baik Pak Aswar. Jadi menurut saya memang salah satu indikator keberhasilan pembelajaran itu adalah di tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran. Iya, siswa mampu untuk mencapai tujuan pembelajaran yang sudah kita buat begitu di awal pembelajaran begitu ya Pak Aswar. Selama itu tercapai, saya kira prosesnya mungkin kita bisa perbaiki sedikit demi sedikit ya Pak Aswar ya. Itu yang pertama terkait dengan tujuan. Yang kedua, tadi ya proses pembelajarannya kita bisa memperbaiki sedikit demi sedikit ya Pak Aswar ya, terkait dengan suasana keteraturan di kelas tadi. Ya idealnya memang siswa fokus, siswa bisa ya benar-benar belajar ya sesuai dengan apa yang kita pengini ya begitu ya, apa sesuai dengan ada di modul begitu ya. Cuma kan kadang kondisi lingkungan di kelas mungkin ya beberapa yang ada faktor-faktor yang mempengaruhi begitu ya Pak Suri. Jadi tidak selamanya apa yang kita inginkan itu berjalan dengan baik begitu Pak Suri. Iya. Berarti menurut panjenengan suasana pembelajaran yang jenengan harapkan atau pembelajaran yang harapkan adalah yang pertama terkait dengan keteraturan kelas nanti bisa berjalan sesuai dengan langkah-langkah yang ada di modul atau sintak ya, sintak-sintaknya. Kemudian bukti bahwa pembelajaran itu berjalan dengan baik adalah tujuan dari pembelajaran itu sendiri tercapai. Kemudian untuk mengatasi tadi kan jenengan bilang ada beberapa siswa yang belum fokus dalam kegiatan pembelajaran, ada yang terdistraksi masalahnya. Distraksi. Lah solusinya apa Pak Faisal kira-kira? Ya, solusinya tentu saja yang pertama kita biasanya kalau saya itu kalau siswa sudah mulai kurang fokus begitu kita adakan ice breaking ice breaking dulu biar anak-anak lebih fokus kembali begitu ya. Nah, yang kedua yang tidak kalah pentingnya adalah keteladanan guru. Keteladanan guru. Kalau bapak ibu gurunya, kalau gurunya bisa memberikan contoh-contoh yang baik selama pembelajaran, begitu insya Allah akan ditiru oleh siswa Pak Aswar. Iya, jadi dua itu ya. Jadi kita untuk solusi jangka pendeknya ice breaking tadi ya. Ayo kita fokus lagi, ayo kita semangat lagi dalam pembelajaran begitu. Nah, yang kedua untuk jangka panjangnya kita sebagai guru senantiasa memberikan teladan yang baik ketika pembelajaran di dalam kelas maupun di luar kelas begitu Pak Aswar, agar siswa itu tadi bisa meniru apa yang dilakukan oleh guru begitu, sehingga siswa tidak suasana kelasnya bisa menjadi lebih kondusif. Oke. Baik sekali nggih Pak Faisal, solusi terhadap masalah kecil yang dengan temui ya dalam proses pembelajaran betul. Terkait dengan suasana kelas yang belum bisa 100% kondusif. Ada beberapa siswa yang masih belum fokus. Salah satunya dengan tadi solusinya baik sekali keteladanan, karena betul sekali guru adalah sosok yang digugu dan ditiru ya. Kalau gurunya baik, insya Allah juga nanti akan menghasilkan siswa-siswi yang baik juga. Kemudian tadi ice breaking, memang akhir-akhir ini ice breaking itu lagi ramai. Fenomenal. Kalau kita lihat di TikTok, lihat di YouTube juga banyak sekali ya. Kita tinggal pilih disesuai dengan kondisi siswa kita, tingkatan siswa kita nggih Pak Faisal. Nah, itu bagus sekali solusinya. Kira-kira selain solusi tadi ice breaking dan keteladanan yang dilakukan oleh guru, kira-kira apakah ada lagi solusi yang bisa diterapkan untuk mengatasi sedikit masalah yang ada di kelas panjenengan tadi? Ya, jadi solusi yang lain mungkin ya Pak, ini saya masuk ke proses pembelajaran ya Pak mungkin ya. Jadi kalau solusi yang mungkin agak itu ya, kalau dalam kurikulum Merdeka kita kenal ada dua jenis asesmen ya Pak, asesmen sumatif dan asesmen formatif. Kalau sumatif tadi untuk mengukur ketercapaian tujuan pembelajaran ya. Nah, satunya asesmen formatif. Nah, itu salah satu jenis asesmen yang kita gunakan untuk memperbaiki proses pembelajaran di dalam kelas Bapak Aswar. Jadi ya salah satu solusi lain untuk bisa mengatasi atau memperbaiki pembelajaran di kelas, kita gunakan asesmen formatif tadi Pak Aswar. Asesmen formatifnya bisa jadi kita menggunakan rubrik survei begitu ya Pak Aswar, penilaian kinerja begitu ya, atau sikap siswa selama di dalam kelas. Lembar observasi menggunakan lembar observasi. Nah, nanti dari lembar observasi tadi kita bisa melihat apa sih yang kurang-kurang, apa sih yang memang kurang perlu diperbaiki. Nah, nanti kita bisa terapkan dalam pembelajaran berikutnya.
begitu Pak Aswar. Bagus sekali, berarti melalui asesmen gitu Pak, asesmen formatif, betul, pertama formatif. untuk memperbaiki proses pembelajaran. Iya. Oke, berarti solusinya itu kira-kira jenengan mulai kapan solusi-solusi tersebut akan diterapkan untuk memperbaiki proses pembelajaran yang jenengan akan laksanakan? Ya, kalau untuk kapan akan dilaksanakan tentu saja secepatnya ya Pak Aswar ya. Saya kan kalau di kelas itu IPA kan ketemu seminggu pasti ketemu ya Pak. Ya, nanti di kelas tersebut, nah kita analisis dulu ya Pak, asesmennya, formatifnya. Kita refleksikan dulu apa sih yang kemarin kurang, apa yang kemarin kita perlu perbaiki begitu. Nah, setelah kita analisis mungkin kita ajak diskusi dulu dengan rekan sejawat, dengan Pak Aswar, dengan yang lain begitu ya. Nah, ini Bapak Ibu saya ada masalah ini ya, kita bisa diskusikan dengan teman sejawat atau mungkin dengan kepala sekolah. Iya Pak Aswar. Nah, setelah itu nanti kita bisa aplikasikan di pertemuan berikutnya atau pembelajaran berikutnya, entah itu di minggu depan atau minggu depannya lagi. Nah, kita sesuaikan dengan materi kita. Oke, berarti bagus sekali. Berarti rencananya secepatnya terlebih dulu, tapi akan menganalisis, kemudian mendiskusikan dengan rekan sejawat, kemudian akan kalau bisa ya dengan kepala sekolah. Kepala sekolah, betul sekali. Iya. Kira-kira apakah dalam menjalankan proses atau solusi tadi atau strategi tadi jenengan butuh dukungan? Kira-kira dukungan apa yang jenengan butuhkan? Ya seperti yang Pak Aswar lihat kemarin ya Pak. Saya kan metodenya diskusi dan praktikum ya Pak Aswar ya. Nah, untuk diskusinya mungkin sudah cukup saran dan sarana pendukungnya sudah cukup layak lah begitu ya. Nah, yang jadi mungkin catatan saya itu pada saat kegiatan praktikum Pak Aswar ya, dukungan atau ruangannya itu, ruangan kelasnya kan kita praktikumnya di kelas ya Pak Aswar ya. Betul sekali ya. Jadi saya kira kurang ideal ketika kita mengadakan praktikum di dalam kelas, apalagi kemarin praktikumnya yang harus mencuci sendok begitu ya, ada alat-alat dan bahannya tadi ya. Kalau di lab IPA kan ada wastafel dan sebagainya ya, jadi lebih, walaupun di depan kelas juga ada wastafelnya, cuma kan harus gantian begitu ya. Kalau di lab IPA kan wastafelnya banyak begitu ya, tiap kelompok bisa langsung mencuci alat dan bahan yang sudah digunakan begitu. Jadi menurut saya ya dukungan yang perlu, yang sangat perlu ya mungkin ini ya, yang prioritas itu adalah ketersediaan laboratorium IPA untuk kegiatan praktikum siswa begitu Pak. Selain itu berarti selain dukungan sarana prasarana, itu baru sarana. Nah, kalau dari yang lainnya mungkin yang non fisik ya, dari yang non fisik mungkin dukungan dari rekan sejawat yang bisa memberikan masukan begitu ya Pak Aswar ya, atau kritikan begitu, yang membangun agar pembelajaran kita bisa lebih baik ke depannya ya. Mungkin peran dari kepala sekolah juga sangat berpengaruh ya Pak Aswar. Kepala sekolah tentu saja bisa memberikan, karena kepala sekolah bagaimanapun pembuat kebijakan di sekolah ya, kita mungkin bisa diskusikan dengan kepala sekolah, Pak ini laboratoriumnya belum ada Pak gitu. Kita bisa menyampaikan hal tersebut begitu ya. Tahun berikutnya ada diadakan rehab lab gitu Pak Aswar. Oke, baik sekali Pak Faisal. Jadi melalui kegiatan diskusi ini atau ngobrol-ngobrol hari ini, kira-kira kesimpulannya apa nih Pak Faisal? Ya kesimpulan yang bisa saya ambil ya, dengan adanya kegiatan refleksi ya Pak Aswar ya, kegiatan kita, diskusi kita kali ini ya, saya bisa melihat kembali apa yang sudah saya lakukan selama pembelajaran di kelas begitu ya. Saya bisa merefleksikan lagi apa sih kekurangan atau pengembangan apa yang perlu saya lakukan agar pembelajaran bisa berjalan dengan baik ke depannya. Mungkin itu Pak Aswar. Bagus sekali. Jadi itu adalah kesimpulan karena orang yang beruntung adalah orang yang tiap harinya itu mengalami peningkatan atau perbaikan dan melalui kegiatan refleksi ini Pak Faisal mencoba untuk memperbaiki proses pembelajaran tiap harinya seperti itu. Semoga nanti sukses ketika menerapkan solusi atau strategi untuk mengatasi masalah-masalah yang kecil kemarin Pak Faisal. Nanti apabila Pak Faisal ketika proses pembelajaran atau mengaplikasikan solusi mendapatkan kendala, kemudian pengen ngobrol-ngobrol lagi sama saya dengan sangat terbuka, dengan senang hati silakan. Saya juga berterima kasih kepada Pak Faisal. Dengan obrolan kali ini juga saya sama-sama belajar Pak Faisal. Jadi saya belajar sama Faisal juga. Seperti itu. Sukses selalu untuk Pak Faisal. Amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.